Essenzo, dan kenapa banyak orang yang sangat suka dengan Essenzo, bahkan repeat order terus gitu ya, order terus karena mereka memang ya merasakan khasiatnya dan juga manfaatnya. Nih, ada beberapa testimoni produk dari beberapa reseller dan juga konsumen yang sudah merasakan dan sudah menggunakan produk-produk Essenzo. Yang pertama kita ada produk madu juga, jadi kita punya Kids Honey, di mana di sini dari Bu Endang, saya rutin kasih anak-anak Essenzo Kids Honey, makannya jadi lahap dan alhamdulillah jarang sakit gitu ya. Kemudian ada juga, nah ini nih, buat para cewek-cewek, buat para ibu-ibu yang memang suka diet, yang pusing sama diet, nah kita punya salah satu produk unggulan juga, ini ada Slimming Honey. Jadi ini ada testimoni juga dari Bu Rahfa, yaitu saat minum Slimming Honey konsumsi makanan sangat menurun gitu. Jadi bisa menahan rasa lapar gitu ya. Benar-benar bisa batasi makan tanpa repot karena tubuh jadi otomatis punya alarm gitu. Jadi ketika konsumsi Slimming Honey ini otomatis ada alarm untuk stop makan gitu ya. Nah, ini juga ada 8 hari turun 3,4 kg, kemudian ibu usia 80 tahun juga cocok. Jadi untuk imunitas juga kecerdasan juga cocok ya kan. Ada juga yang 3 bulan batuk berdahak dan sembuh dengan hanya mengkonsumsi moringa propolis gitu. Jadi kita juga ada produk propolis sangat bagus untuk meningkatkan imun dan daya tahan tubuh gitu. Nah, kurang lebih ini dia testimoninya. Sebenarnya masih saya ngambilnya sedikit gitu karena biar kebaca ya. Kalau misalnya kita tumbuk takutnya nggak kebaca. Ya kurang lebih ini penjelasan tentang dan juga Essenzo. Nah, kita langsung masuk ke pengertian tentang istilah marketing. Tadi sudah cukup ya tentang aku nonton sebenarnya digital marketing itu apa aja sih, dan ini yang nanti akan teman-teman dapatkan ketika teman-teman belajar di Abdi. Jadi digital marketing itu teman-teman merupakan pemasaran secara digital yang dapat didefinisikan sebagai semua upaya atau aktivitas pemasaran yang menggunakan perangkat elektronik ataupun internet dengan beragam paket marketing dan juga media digital. Intinya, singkatnya ya, digital marketing itu merupakan suatu kegiatan kita mempromosikan produk kita melalui internet gitu ya, tentunya dengan media digital, dengan video, dengan foto, dengan desain dan sebagainya. Nah, contoh-contoh digital marketing itu ada apa aja sih? Yang pertama itu ada SEO atau Search Engine Optimization. Jadi ketika gimana kita memanfaatkan pencarian di Google itu, jadi misalnya kita bikin artikel di Google, nah gimana caranya keyword kita tuh dapat masuk ke halaman pertama gitu, first page. Jadi artikel kita tuh bisa ada di halaman pertamanya pencarian Google. Nah, itu juga ada trik-triknya. Ada Facebook Ads juga, ada Google Ads, Instagram Ads, TikTok Ads, dan yang lain sebagainya. Intinya, semua yang berhubungan dengan yang namanya sosial media, nah itulah yang dinamakan digital marketing. Itu sebenarnya hanya ada penambahan digitalnya aja gitu ya. Marketingnya sih sama aja, proses pemasaran, proses gimana kita mendatangkan traffic, gimana kita mendatangkan audiens. Nah, bedanya ini secara digital, karena kan sekarang sudah zaman yang serba digital ya, jadi semuanya pasti ada embel-embel digital. Oke, itu tadi tentang digital marketing. Kita masuk ke 5 ilmu dan juga fondasi dasar memulai bisnis online. Nah, kali ini nih teman-teman pastikan dan juga wajib dicatat ya, khususnya buat teman-teman yang memang ingin memulai bisnis online-nya sendiri. Jadi ada beberapa persiapan yang memang harus kita siapkan sebelum membangun yang namanya bisnis online. Kurang lebih ada 5 ilmu wajib yang harus disediakan. Yang pertama adalah website. Nah, website ini kita udah nggak asing lagi ya. Ketika kita ingin berbelanja, khususnya ke beberapa all-shop yang memang sudah besar gitu, pasti mereka memiliki websitenya sendiri. Dan dengan memiliki website itu bisa meningkatkan yang namanya kepercayaan pelanggan atau kepercayaan konsumen terhadap produk kita. Dengan kita memiliki website menunjukkan bahwa produk kita ini resmi, produk kita ini tuh nggak abal-abal gitu ya, memberikan kesan seperti itu. Apalagi dengan didukung nanti dengan konten-konten yang memang cukup bagus gitu ya penampilannya. Nah, tentunya website ini kita alih fungsikan sebagai toko online kita. Berapa sih kira-kira biaya yang dibutuhkan untuk membangun yang namanya website? Sebenarnya
Kalau misalnya untuk membuat website memang bisa dibilang cukup mahal, bisa 5-10 juta. Tapi kalau dibandingkan dengan kita harus menjalankan bisnis offline, yang dimana kita harus menyewa ruko atau menyewa toko yang ada di mall, karena kan kita mau mencari kira-kira di tempat-tempat mana yang rame gitu kan. Kita ingin jualannya di situ, misalnya kayak di ITC, di Glodok, ya pokoknya di mall-mall besar yang memang rame. Nah, kita berusaha gimana caranya kita bisa nyewa toko di situ, dan pastinya nyewa toko pun juga nggak murah, teman-teman. Pasti mahal. Nah, dibandingkan dengan website, itu biayanya jauh lebih murah, bisa sampai 50%-nya dibandingkan dengan kita menyewa toko gitu. Bahkan toko itu kita sewa, bukan kita miliki gitu ya. Dan bangunan mall itu bukan punya kita. Jadi kalau misalnya mallnya hancur, ya udah. Toko kita juga mau nggak mau hancur. Tapi kalau misalnya website itu bisa dibilang 100% milik kita gitu ya. Ya memang sih ada yang namanya hacker, ada yang namanya apa. Tapi dengan keamanan dan juga dengan penanganan yang baik, semuanya bisa dihindari gitu. Nah, ya kurang lebih seperti itu. Untuk memiliki dan juga membangun dan memaintenance sebuah website membutuhkan biaya yang cukup lumayan besar, tapi tidak lebih besar daripada menyewa toko di mall-mall atau menyewa ruko untuk membangun toko. Kemudian yang kedua itu traffic alias media promosi. Nah, ini juga harus kita pikirkan. Kita mau promosi melalui media apa? Seperti apa kita promosinya gitu? Melalui platform apa saja? Nah, untuk mendatangkan traffic, ini memang ada 2 jenis macam caranya. Yang pertama mendatangkan traffic secara berbayar, dan yang kedua mendatangkan traffic secara gratisan. Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya sebenarnya cukup signifikan sekali gitu, karena tapi tetap melalui yang namanya internet gitu ya. Jadi bedanya adalah dua-duanya ini persamaan ya, dua-duanya ini dilakukan melalui sosial media, tapi bedanya yang satu ini berbayar dan yang satu lagi gratis. Nah, kalau yang berbayar ini seperti apa? Yang berbayar ini keuntungannya adalah kita dapat men-setting kira-kira siapa saja yang mau kita targetkan untuk promosi kita. Jadi misalnya kita mau promosi di Facebook. Gimana caranya supaya misalnya target market kita adalah wanita yang umurnya itu dari 25 sampai 40 tahun, yang kemudian kita ingin mentargetkan yang ingin membeli produk kita ini, atau si wanita umur 25 sampai 40 tahun ini tinggalnya di Jakarta, Bandung, dan juga Surabaya misalnya. Nah, melalui yang namanya traffic berbayar, semuanya bisa kita setting gitu, dan jangkauannya juga bisa kita ukur gitu, karena memang ketika kita beriklan menggunakan iklan berbayar, itu data-datanya itu diberikan. Kita juga bisa mengontrol yang namanya budget gitu, bahkan bisa budget sangat rendah, bisa budget sangat tinggi, tergantung nanti hasil data iklannya bagus atau tidak gitu. Kelebihannya itu, dan kelebihannya lagi mendatangkan traffic menggunakan traffic berbayar ini, cara berbayar ini itu lebih cepat dibandingkan dengan traffic gratisan gitu ya. Kalau traffic berbayar ini kita cuma iklan 1 kali, kita bisa setting selama 1 minggu, ya udah iklannya akan berjalan terus gitu. Tapi tetap kita harus kontrol apakah ini hasilnya maksimal. Jangan-jangan kita udah jalanin 3 hari tapi belum ada juga hasilnya. Nah, berarti itu harus kita hentikan. Habis itu kita harus buat lagi yang baru. Nah, kita harus analisa. Nah, di dalam menggunakan metode traffic berbayar ini, yang paling diperlukan adalah skill analisa. Kira-kira budget yang kita keluarkan segini, apakah worth it untuk audiens yang kita dapatkan. Misalnya kita keluarin 100.000, apakah itu worth it untuk mendapatkan juga 100.000 audiens, atau itu tidak worth it gitu ya. Jadi harus kita analisa baik-baik. Nah, bedanya dengan traffic gratisan, kalau traffic gratisan ini kita memanfaatkan sosial media juga, tapi tidak mengeluarkan biaya apapun. Nah, bedanya kalau misalnya dengan traffic gratisan, itu kita harus konsisten dan juga kita harus berkomitmen ingin benar-benar membangun sosial media kita. Jadi akun sosial media kita ini gimana caranya bisa dapat followers banyak, bisa dapat likes banyak, bisa dapat orang-orang yang nge-DM kita banyak. Nah, fokusnya mencari traffic gratisan itu dari situ, dengan mengembangkan sosial media. Nah, apa saja yang diperlukan? Entah itu konten, entah itu mengadakan giveaway, entah itu mengadakan sering posting terus, dan lain sebagainya gitu ya. Banyak banget trik-trik untuk
traffic berbayar dan juga traffic gratisan yang bisa teman-teman pelajari. Nah, tentunya kita bisa nggak sih jalanin kedua-duanya? Jalanin kedua-duanya juga sangat bagus sekali, tapi ya balik lagi gitu kan. Untuk memiliki atau nggak mungkin